Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, servis elektronik J Teknik. Kali ini bengkel kami kedatangan lagi servisan TV jadul atau jenis CRT ini, TV keypad sub dengan merek sub, jenis keypad. Kata konsumennya, kerusakannya katanya gambar ada, cuman ada garis-garis atau gimana. Kita juga mau buktikan dulu ini, kita mau colok dulu, coba kita mau buktikan sebenarnya penyakitnya seperti apa. Oke, kita mau colok dulu seperti apakah. Oh, ini udah posisi AV kawan nih, posisi AV kelihatan nih, seperti ini dia terbelah, seperti ini terbelah. Coba kita kasih gambar, apakah benar ada gambarnya. Kita lihat dulu tuh, seperti itu. Oh ya, kata konsumen juga ini katanya suaranya suka hilang-hilangan. Iya, itu bener, suara kadang suka nongol, kadang suka hilang katanya. Untuk pembuktian kita mau coba cek mesinnya seperti apa, kerusakan seperti apa, dan disebabkan oleh komponen yang mana saya juga belum tahu. Kita mau cek mesinnya, kita mau cek tegangan-tegangannya dulu, kita ukur-ukur dulu. Oke. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like and comment, dan apabila video ini berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan share. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke tutorialnya. Oke kawan, setelah kita lakukan pembongkaran, ini mesinnya seperti ini jenis mesinnya tuh, dia mempunyai modul audio dan modul videonya tuh, jenis model lama, sangat model lama sekali ini, keypad model lama jenis seperti ini. Coba mau saya colok lagi, coba masih sama. Oke, dia masih sama penyakitnya seperti itu, masih ada garisnya, malah ini agak bergetar nih gambarnya. Tuh, suka bergetar dia. Ntar coba mau saya cek dulu apakah ada komponen-komponen yang bermasalah. Mau saya cek dulu tegangannya juga, P plusnya berapa, tegangan yang lain berapa. Ini seperti ini kondisi tuh, dia masih bergetar, suara kadang suka hilang-hilangan. Ini seperti ini jenisnya. Oke kawan, kita mau coba eksekusi, kita mau melakukan pengecekan. Oke, ikutin terus videonya sampai habis biar untuk bahan referensi untuk kawan-kawan pemula. Oke, kita mau lakukan pengecekan. Ini seperti ini jenisnya. Nah, ini kita mau colokkan dulu. Plusnya di sini biasa di elko yang terukur, elko kapasitas 160 volt, biasanya 100 mikro. Oke, terukur 115 volt, sekitar 115 voltan. Oke. Ini juga kayaknya bergetar 115 volt, dan untuk tegangan 180 voltnya terukur sekitar 150-an. Ini juga agak drop ini. Ini curiga saya elko di 160 voltnya. Ini untuk P plus juga kayaknya ini bermasalah. Ini saya ngedrop juga dia 114an. Ini normal biasanya 115 sampai 125 itu normal untuk P plus sub tipe ini. Oke, untuk tegangan yang lain AC vertikal terukur sekitar 24 volt.
Sebenarnya ini wajar lah segini, tapi biasanya pakai 26 volt ini di sini. Ini cuma 24 volt. Ini yang tadi seperti bilang tadi 180 voltnya terukur sekitar 150-an ini di sini. Ini ngedrop ini sebenarnya harusnya sekitar 170 sampai 180, bahkan ada yang sampai 190-an volt. Coba kita mau cek dulu elko nya apakah ada elko yang bermasalah. Oke, kita lanjut, kita cek dulu. Ini jenis elko nya ini masih pada rata, ini enggak bunting. Ini elko bebas 2 biji, yang satu pakai 100 mikro 160 volt, yang satu pakainya 160 volt juga, cuma satu ukuran jumbo, satu ukuran normal. Wajar ini ukuran biasa. Kita mau coba cek dulu. Ini juga udah ada kayak elko udah baru, ini udah gantian. Ini kita mau cek dulu apakah benar bebasnya bermasalah elko nya. Sembari kita cek dulu juga elko 180 voltnya, dia berada di posisi atas RGB. Elko nya di sini dia. Kita mau cek juga itu elko itu. Oke, kita coba dulu elko nya. Kita mau copot dulu elko 160 voltnya. Jangan lupa matikan mesinnya, TV-nya, cabut dulu colokannya, jangan langsung dicopot. Kita mau cek dulu ini apa elko yang bermasalah, apakah benar penyakit ini. Oh, ini elko seperti ini kawan, tuh bawahnya udah jembrot, meskipun ini atas masih rata seperti elko normal, ternyata elko seperti ini. Coba kita mau buka dua-duanya aja, takutnya dua-duanya juga rusak. Ini sih kayaknya masih wajar, cuman udah agak ngembung nih bawahnya, udah agak ngembung dia, udah kurang oke juga. Kita mau ganti sekalian untuk elko ininya nih, sekalian mau saya coba lihat dulu, cek dulu apakah ada kembung juga, takutnya bawahnya pada jembrot. Kita mau coba buka sekalian. Rusak. Lihat ini elko-nya masih normal, tapi takutnya elko ini udah ini bawahnya udah agak ini dia meletek dia. Tuh, kelihatan dia agak meletek. Kita ganti aja coba ntar. Tapi kita ganti. Oke, kita ganti dengan yang baru. Sekalian elko 160-nya kita mau ganti dengan yang baru. Sekalian ini kita mau ganti elko yang baru nih, ukuran sama 160 volt, 100 mikro 160 volt. Kalau yang elko 250 voltnya saya ganti pakai 15 mikro aja, ini sama bisa pakai juga. Oke, kita ganti, pasang dulu. Awas jangan salah peletakannya, min plus jangan sampai salah kebalik. Min plus jangan sampai kebalik kawan. Mudah-mudahan ininya doang kawan, kita juga belum tahu ini. Udah masalah ganti normal biar gak kelamaan videonya juga.
kita bikin video langsung. Kalau jadi, kalau enggak ya enggak, supaya bisa buat bahan referensi untuk kawan-kawan. Karena setiap penyerpisan tidak semuanya berhasil, pasti ada gagalnya. Kadang-kadang kendala di alat juga tidak tersedia, seperti kerusakan di IC atau di komponen-komponen yang susah nyarinya. Kadang terkendala di situ, akhirnya gagal jadi. Karena dikatakan tidak ada tukang servis yang mahir atau tidak pernah gagal, itu nggak ada, pasti ada gagalnya. Entah itu berapa persen, pasti ada gagalnya. Tidak semuanya tukang servis itu, semuanya servisan itu bisa jadi atau bisa sempurna, itu nggak ada. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang dulu, awas dan jangan lupa juga ini untuk elko 250 voltnya untuk tegangan video ke RGB. Ini tegangan ke RGB nya ini biasa sekitar 180 volt DC atau 170-an, itu boleh katakan normal, seperti tegangan segitu normal. Tapi kalau udah di bawah sekitar 150-140, apalagi saya ngedrop di bawah 100 volt, itu udah nggak normal untuk tegangan yang di sini. Untuk RGB mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan ini penyakitnya emang di sini doang, tapi kita juga belum tahu, saya sendiri belum tahu apakah benar ini doang. Agak flu ini. Kita masih salah dan sampai salah, kita lihat lagi, cek lagi. Oke, kita coba lagi ukur tegangannya berapa. Oke, kita cek lagi berapakah tegangannya. Kita mau colok lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bebasnya letakkan, lupa ini belum diputar ke DC, ke volt. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil. Tegangan 115 volt. Kita belum melihat hasil gambarnya. Oke, gambar masih seperti itu kawan. Kita lihat dulu. Begitu masih ada, cuman ada sedikit perubahan. Ini udah nggak begitu getar, ada sedikit perubahan, cuman masih posisinya masih ada bayangan putih di samping dan bergaris. Kita coba ke AV sama tuh, masih ada terbelah seperti itu. Kirain tadi cuman bebasnya, ternyata nggak juga kawan, tuh masih sama. Tak kira ini doang, udah ketahuan banget ini bonjrot ini kawan. Ini udah rusak, ini juga udah agak kembung bawahnya. Sama kita cek tegangan 180 nya apakah udah naik ya, yang tadinya sekitar 140-an atau 150-an, apa udah naik tegangan bebasnya. Udah, itu 180 dan normal. Ini tegangan plus yang tadi cuma sekitar 150-an, ini udah normal 180. Berarti ini udah normal sebenarnya, cuman ada masalah lain. Kita mau cek yang lain, tegangan yang lain dulu. Coba kita mau cek dulu di umpan dari playback, ini tegangan dari playback. Coba kita cek semua tegangannya di sini. Oke,
di sini trouble 15-an volt, 15 volt, semua di sini coba sekitar 12 volt. Ini apakah ini normal apa gimana, saya juga belum tahu ini, karena saya belum tahu pin-pin flyback ini. Kita coba cek-cek yang lain. Ini alpot di sini, ini 14 voltan, ini 12 volt, ini normal sebenarnya segini. Untuk pegang ini normal, tapi penyakit seperti ini biasanya juga pernah terjadi juga di trafo OT ini bagian horizontal. Pernah juga saya alami seperti itu, tapi untuk kasus TV ini belum tahu juga. Kita cek lagi lebih dalam lagi. Coba kita mau ganti trafo OT nya dulu. Oke kawan, kita udah coba copot nih sini nih, kita copot nih trafo driver horizontal. Ini trafo ini udah saya copot nih, trafo driver horizontal, karena pernah juga saya ngalamin seperti itu, penyakit dia seperti ketarik gambar samping, tapi dia seperti ada cahaya putih dan bergaris-garis. Pernah juga alami seperti itu, tapi nggak tahu juga untuk kasus yang TV ini seperti apa. Karena saya punya ini aslinya. Ini saya punya persis sama, ini bekas TV sub juga ini. Kita mau coba ganti. Oke, kita mau ganti dulu kawan. Jadi kita mau ganti. Coba dulu, biasanya pernah terjadi seperti itu. Maaf kawan, karena saya juga ngamera sendiri, nyervis sendiri, jadi agak susah meganginnya. Ini teknisi yang kemarinnya itu lagi nggak mau nyervis, dia mau istirahat. Kita bersihkan dulu sampingnya tadi yang bekasnya dia, kita udah ganti nih. Oke, kita mau coba nyalakan dulu. Apakah ada perubahan, apakah sama aja. Colok dulu, masih sama kawan, masih sama. Ternyata penggantian ini juga nggak menyelesaikan masalah, masih sama aja seperti itu, gambarnya masih sama, sampingnya masih seperti itu, dia masih ada garis kayak gitu putih. Coba ntar kita mau cek yang lain lagi. Kita coba mau ganti elko nya dulu, takut ada elko yang kering. Soalnya kasus seperti ini nih kadang agak mengecoh, para tukang servis agak ngecoh. Kadang seperti elko sehat, tapi ternyata elko itu udah kering, udah nggak normal diukur. Jadi penyakit seperti ini juga kadang-kadang bisa terjadi di emang flyback rusak, bisa juga kapasitor ini pada rusak juga bisa, kapasitor dampernya. Kita mau coba dulu elko nya dulu nih di bagian ini, area sini, area regulator, umpan ke IC program dan IC chroma. Kita mau coba cek dulu. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Ini 12-an volt, biasanya sekitar 14-an volt, karena kalau diteliti ini menjurus ke sini kawan. Ini kalau ditelusuri, ini umpan juga ke IC chromanya, dan ini kalau ditelusurin juga ini untuk tegangan ke, aduh ini berapa ini, kita lihat ke sini udah 10 volt kawan, udah turun dia tadi yang di atas sekitar 12 volt. Ini 12 volt tadi. Sini terus ke sini dia turun
jadi 10 voltan 11 volt lah. Nah ini untuk umpan ke berapa volt ini, isi 7808 ini sini nih, ini isi 7808 kawan, dan disitu terukur cuman sekitar 7 voltan, nggak sampai 8 volt. Ini saya curiga ini isi 7808, dan dia juga umpan ke sini juga kawan. Ini kalau ditelusurin jalurnya dia menuju ke sini, ini 12 volt ya, 12 volt tadi nih, ini menuju ke sini, ini 12 volt nih. Ini tadi yang dari flyback, kaki nomor 6 tadi sini sampai ke sini nih, telusurin terus dia menuju ke nih dia sinkronisasi vertikal juga sini nih, sini sampai ke sinkronisasi vertikal, terus dia juga diumpankan ke sini tegangan ini ke ini sampai sini, dia nih sampai sini. Dia kalau ditelusurin ke IC ini nih, ini IC 7809 kalau nggak salah ini benar, ini ke 9 volt sininya. Ini untuk umpan ke, kalau nggak salah ke tuner, taruh lihat dulu, kalau nggak salah dia ke tuner, coba lihat. Oh ini untuk, ya benar, ini untuk tegangan audio modul audio juga, modul video juga, dan modul audio, ada dua ini. Tegangan kepake untuk modul audio dan modul video. Ini kemungkinan tadi ada suara juga, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Ini kemungkinan di sini juga bisa terjadi karena tegangan di sini juga tadi kayak kurang 12 volt. Aturan di sini dia sekitar 14-an volt lah. 14-an volt di sini nih tadi. Ini harus 14 volt. Tapi lari ke sini jadi sekitar 12-an volt. Ini untuk umpan ke modul audio juga dan modul video, ada dua dia. Tegangan tuner juga dia, untuk tegangan tuner juga larinya sama ke tuner juga iya, ke modul audio video juga iya larinya tuh sama tuh. Sini dia modul video tuh, dan ini modul audio nih, larinya ke sini juga dia kawan. Kalau ditelusurin larinya ke sini juga ke modul audio dan video. Dia sempat suara tadi juga bermasalah, mungkin ini juga penyebabnya. Kita mau coba ganti elko yang ini nih. Ini sepertinya elko kemungkinan. Coba kita lihat dulu elkonya. Kita coba matikan dulu. Masih sama kawan tuh. Oke. Kita mau copot dulu elkonya. Tuh tadi elko yang mana tadi? Ini nih. Ini kawan elkonya nih. Kita lihat. Ini selesai elko. Ini elko yang saya mau ganti nih. Oke. Kita mau ganti elko ini. Ini elko seperti nggak rusak kawan, dilihat. Cuman saya penasaran mau ganti juga. Tuh masih normal, bawah juga masih seperti normal. Dilihat tegangan tadi nggak normal, tapi dilihat ininya masih normal secara fisiknya. Kadang terkecoh. Ini coba mau saya ganti 25 volt 470. Mau coba ganti kawan, mau pakai elko yang baru nih, pakai elko ini aja kita ganti. Ini 470 35 volt, pokoknya kita ganti. Mudah-mudahan ini yang rusak
Oke, dapat pemasangan ini kawan, kita potong dulu. Kita potong. Tuh, jangan sampai salah pemasangannya, min plusnya. Ini kita lihat dulu. Ini plus min. Udah kita ganti juga. Tadi ini sempat kita ganti juga sama gambar seperti itu. Yang ini yang awalnya ini, yang untuk tegangan sekitar 15 sampai 16 volt. Ini yang kita tadi curigai di sini. Kalau ini nih untuk tadi sekitar 12 voltan berukur, harusnya normalnya sekitar 14. Oh, di atas 12 dia 13-14 volt normal. Karena untuk tegangan ini untuk suplai ke ini juga bisa, ini ke sini juga ya, ini ke sini juga, ini ke 7805 juga ya, dia masuk ke sini juga 7805 ini kawan, ke sini juga ini untuk ini untuk tegangan apa nih terlalu tegangan 7808 di sini tertulisnya 7808, berarti untuk tegangan 8 volt ini di sini. Jadi bagi kemana-mana mulai ini kalau dia ngedrop sedikit aja mikronya pasti bermasalah, pasti akan mempengaruhi di gambar juga. Dan sampai ke sini nih untuk modul audio ini audio dia dibagi ke situ juga. Oke, kita mau coba karena ini juga nih dia masuk ke tegangan ini juga, IC ini juga ini kawan. Ini jenis IC ini 7809, bener nih 9 volt lah di sini, 9 volt tadi di sini nih. 7809 9 volt. Dia larinya ke tuner, untuk tuner, sedangkan tadi tegangan 12 volt ini kawan, ini larinya ke sini juga, ini modul video, modul audio, dan ke tuner larinya. Oke, kita mau coba lihat. Oke, kita udah rapikan. Kita rapikan, kita mau colok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau lihat tegangan yang tadi di sini 12 volt apakah masih terukur sama. Tuh kawan, tuh dia jadi naik 13an volt, ini hampir 14 volt, berarti ini normal. Coba kita inceng gambarnya apakah normal. Oke kawan, ternyata emang bener normal. Kita coba screen-nya gedein dulu dikit, screen-nya mau kita gedein dikit. Apa normal? Oke, ternyata normal, alhamdulillah. Oh my god, wow. Oke, nih yang beroknya tadi elko ini, elko 470 25 volt ya, 470 25 volt tadi penyoroknya ini nih tuh tadi yang kalau pertama diganti ini tuh masih sama tadi. Ini penggantian ini juga masih sama kawan, ini tadi cuma diganti tuh. Ternyata si biang keroknya ini yang tidak mencurigakan sama sekali, elko juga masih mulus tuh, di bawah juga nggak kembung, nggak bonjrot, tapi ternyata itulah penyebabnya. Mulai untuk kawan-kawan masih pemula harus lebih teliti, jangan sampai terkecoh dengan penyakit yang seperti ini. Ini awalnya saya juga terkecoh, terkira emang ini doang. Ini tadi ini elko ini terkira ini udah ketahuan banget ini emang bonjrot bawahnya. Dan untuk pengalaman pernah juga ngalami seperti itu penyakit ini, kan udah induksi ini udah rusak. Ternyata udah normal kawan, tuh udah nggak ada garis samping tuh.
udah nggak ada lagi. Di AV juga kita AV coba tuh, udah nggak ada terbelah lagi seperti tadi. Kalau tadi sempat terbelah, tuh udah normal. Bagian sini udah nggak ini, dia ada biasanya ada garis-garis tadi di sini putih. Oke, ternyata ini yang keroknya tadi. Alhamdulillah ketemu juga setelah perjuangan yang cukup lama, lumayan lama tadi. Oke, jadi seperti itu penyakitnya kawan. Ini hanya untuk bahan referensi kawan-kawan yang pemula, umumnya para tukang servis, khususnya untuk para pemula, untuk bahan referensi biar lebih cepat dalam pengerjaan pesawat televisi seperti ini ya, dan kerusakan seperti ini. Dan setiap kerusakan kadang gejala sama tapi penyebabnya bisa berbeda-beda. Untuk itu kawan-kawan pemula atau umumnya untuk para tukang servis harus lebih teliti lagi untuk menghadapi masalah seperti ini, jangan sampai terkecoh. Oke, terima kasih untuk yang sudah ngikutin video sampai akhir. Dan untuk saya ingatkan lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kelanjutannya. Dan apabila video ini berguna atau bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan bagikan videonya dan like, komen di bawah. Oke, terima kasih. Ya, oke guys, inilah hasil yang kita oprek tadi. Nih hasilnya seperti ini, udah nggak ada garis lagi. Tadi sebelah sini ada garis. Nih coba kita ke AV, tuh udah nggak terbelah lagi dia, udah normal TV-nya. Oh, udah normal. Oke, seperti ini ya hasilnya. Emang cukup melelahkan ini penyakit seperti ini. Sempat terkecoh juga dengan beberapa komponen. Ternyata biang keroknya emang kalau udah ketemu sepele sekali. Itulah perjuangan seorang tuser. Emang tidak boleh diremehkan. Hidup tak ada yang tahu. Sepertinya ringan, sepele, ternyata emang sangat memakan waktu. Ini hanya untuk bahan referensi kawan-kawan yang masih pemula dan umumnya tukang servis. Dan saya ingatkan lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan bagikan videonya supaya yang lain juga tahu. Oke, terima kasih. Aktifkan tombol loncengnya supaya bisa terus mengikuti video-video kelanjutannya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.